Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Aduh, sedih bang. Terus lanjut sedikit lagi. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Udah selesai kan ya? Mantap. Pemirsa, Kasakusuk Selebritis sudah lama tidak mendengar kabar dan berita Sultan, pelantun lagu Melayu. Ketika infotainment Kasakusuk Selebritis mendatangi kediaman dan tempat usaha Sultan. Mau lebih tahu dan jelas kabar dan berita tentang Sultan, yuk ikuti terus Kasakusuk Selebritis. Assalamualaikum. Seperti biasa, sebelum saya melakukan kegiatan, saya olahraga dulu. Biar bugar, biar sehat, biar ganteng, biar manis, biar vokalnya tetap terjaga. Ya, kita lari ya sekarang ya. Mau ikut lari nggak? Ini stylenya sudah style lari nih. Pergi, sambil nyanyi lagu baru. Pergi, pergilah sayang. Dengan tingkahmu, biarkanlah ku sendiri. Kalau olahraga jangan terlalu dipaksain ya. Boleh jalan, kalau capek jalan, itu lari lagi. Habis olahraga, gini nggak? Udah saya lap ya. Sekarang saatnya saya optik ya, optik Sultan. Mau jualan ya. Baik pemirsa Kasakusuk Selebriti, ikuti saya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi menuju optik ya, mau ke warung dulu. Jadi kalau hari biasa, kalau nggak ada kerjaan di luar, saya aktivitasnya di toko, di optik Sultan, toko kacamata, resep kacamata minus plus. Untuk kamu yang penasaran ya dengan kegiatan saya, mungkin selama ini saya jarang muncul di layar kaca, di panggung dan lain-lain. Tapi saya sih masih nyanyi ya, masih aktif nyanyi, masih konser di daerah-daerah juga, tapi banyaknya di lingkungan TNI, hampir di seluruh Kodam se-Indonesia. Dari dulu saya hobinya, bisnisnya berdagang. Saya punya optik, juga kuliner. Ada dapur Sultan, ada Padang Prasmanan. Karena Nabi kan berdagang, makanya saya berdagang. Ya, ini saya sudah dekat-dekat sama optik, tim terus keseharian saya bersama infotainment Kasakusuk Selebritis. Pokoknya keren banget. Nah, ini udah mau nyampe, saya udah mau nyampe ya. Ini lagi nggak ada karyawan, jadi saya buka sendiri optiknya. Oke, kita sudah sampai di optik, di toko, di optik Sultan. Sekarang saatnya saya turun. Ikutin terus Kasakusuk Selebriti. Bismillah. Jangan lupa berdoa ya, biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia tokonya. Seperti biasa, rapi-rapi, nyapu. Kita sapu dulu ya, kita sapu dulu biar bersih. Kalau bersih, rezeki
Insya Allah datang ya, karena Allah suka yang bersih-bersih. Oke, udah kita sapu. Nah, Kasak Kusuk Selebritis, hari ini aku mau bincang-bincang santai sama Sultan. Nah, sekarang beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Apa kabar? Aduh, ini abang saya ini. Ini idola saya, ini idola saya. Senior nih. Ini idola saya. Luar biasa. Nah, hari ini aku spesial khusus Kasak Kusuk Selebritis mendatangi tempat usaha beliau ini. Nah, seperti apa bincang-bincangnya? Nah, yuk kita tanya-tanya langsung bareng-bareng ya. Jangan lupa ikuti terus Kasak Kusuk Selebritis. Apa kabar Sultan Tanjung? Alhamdulillah, abangku yang ganteng mempesona. Ngomong-ngomong, apa nih kesibukan sekarang? Alhamdulillah, saya masih nyanyi, masih sering diundang ke luar kota. Yang terbaru kita habis konser besar ya bersama salah satu band papan atas Indonesia Ya. di Riau, dan masih bikin single juga. Sudah ada single terbaru, judulnya Pergilah Sayang karya Sultan. Pergilah Sayang Pergilah karya Sayang Sultan. karya Jadi Sultan. selama ini sibuk keliling daerah ya, masih Iya. aktif untuk konser-konser. Masih banyak di lingkungan TNI, hampir di Kodam se-Indonesia. Oh, Kayak Kodam 9 Bali, Kodam 5 Brawijaya, Kodam 4, Kodam 3 Siliwangi, Kodam 2 Palembang, Kodam 1. Kalau Kodam Jaya Jakarta udah bosan lihat. Oke. Jadi pemirsa, ternyata bukan hanya masyarakat umum, ternyata tentara, polisi juga sering memanggil Sultan khusus untuk show. Nah, untuk lebih dalamnya lagi kita pengen tahu dari sejak kapan sih Sultan mulai berkarir? Untuk recording tahun 98. 98. Ya, tamat SMA, kuliah sebentar. Karena papa saya kan Menteri Pertanian. Saya bukan anak sembarangan ini. Menteri Pertanian maksudnya petani gitu. Macul sendiri. Macul sendiri. Jadi kita bukan kayak anak orang yang anak kolong jembatan. Oke. Jadi dulu kita merintis karirnya luar biasa abangku. Istilah saya itu berdarah-darah ya, sehingga Musika Studio kontrak saya. Jadi awal mula berkarir itu pertama masuk ke label musika atau Ya, bukan langsung dari ke mana? dapur rekaman, dapur ini dulu, dapur masak. Dapur masak dulu. Oh iya. Karena saya kan besar di Bandung. Heeh. Ini asli abang, dulu kakak sepupu kan punya rumah makan. Jadi saya dari SMA itu saya sudah suka bantu-bantu di rumah makan, masak, nyuci piring segala macam. Tapi saya tetap ngeband sama kawan-kawan di sekolah. Kalau di Bandung itu kan barometer musik Indonesia. Iya. Saya tetap ngeband, latihan, ikut festival, sering menang juga. Nah terus tamat SMA, kuliah sebentar karena nggak mampu tadi ya biaya. Akhirnya saya lebih Memilih karir. ikut teman-teman latihan band dulu kan nggak jelas ya. Nah, kita nggak tahu arah. Kalau keluar Metallica kita jadi Metallica, Bon Jovi jadi Bon Jovi. Iya. Kayak abang juga dulu. Ikutin. Nggak jelas gitu. Nggak jelas, Nah ya. tahun 98 saya bikin demo tape dibantu sama ada kawan, dia orang Bengkulu, anak pejabat dari Bengkulu. Dia bantu saya untuk biaya bikin, kalau dulu kan bikin demo tape ya, dibantu oleh ada pemain keyboardnya Loch Ness, Jeffrey gitu. Setelah itu kita berjuang ke Jakarta tuh, naik Maesari Bakti ya. Maesari Bakti. Iya. Jadi awal berangkat dari daerah itu dulu dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Bandung. Saya kan Oke. aslinya Minang, Pariaman. Besarnya di Bandung.
Asli dari Minang. Iya. Oke, Kita nah, di Bandung dari kelas 1 SD sudah di Bandung. nah jadi pemirsa sebenarnya Sultan ini aslinya orang Padang, tapi Iya. banyak masyarakat yang nggak tahu kalau Sultan itu lebih Kiranya dikenal orang di Malaysia. Malaysia, karena Ah. dulu itu zamannya lagu hip pop rock Malaysia itu memang Sultan berada di kalangan itu dan Iya. termasuk salah satu penyanyi yang diperhitungkan saat itu. Nah sehingga masyarakat luas itu menilai seorang Sultan itu Orang Malaysia. orang Malaysia. Iya. Betul. Ah, Nah, mulai berangkat dari mana? Bandung, Bandung. pagi, kemudian sampai di Jakarta pada tahun berapa tuh boleh diceritakan? 97-an. 97 Ya, 97 Oke. tinggal sama kakak di daerah Jakarta Timur. Hmm. Nah, di situ tuh saya bikin lagu sendiri. Nah, terus saya tawarkan ke hampir semua label Ya. di Jakarta. Hmm. Pada akhirnya saya pilih Musika Studio. Semua labelnya berebut tuh mau kontrak saya tuh. Setelah muncul. Oh, sebelum. Belum. Ya, waktu nawarin demo tape, hampir semua label itu berebut mau kontrak saya. Oke. Tapi takdirnya saya milih Musika Studio. Musika Studio. Iya. Nah, boleh tahu di Musika Studio itu awal Sultan masuk ke dapur rekaman berarti ya? Iya, pertama rekaman di Nah. Musika di kontrak. Kalau boleh tahu awal nyanyi lagu pertama itu judulnya apa? Lagu pertama tahun 98, album Terpaksa Aku Lakukan, sesuai dengan judul lagunya. Lagu Oke. ini karya pemain keyboardnya kelompok Exis dari Malaysia. Rekamannya satu album pertama itu rekamannya di Malaysia. Oh, rekaman pertama di Malaysia. Di Malaysia, iya. Oh, itulah makanya genrenya itu Ya. sehingga mirip-mirip kayak Malaysia Ya, ya. karena kita kan mau istilahnya perang dagang dengan Malaysia yang saat itu menguasai industri musik kita. Oh, gitu. Kita kan digempur oleh para penyanyi Malaysia. Malaysia, betul. Saya disetting oleh pihak label saya Musika Studio untuk menyanyikan lagu yang bercorakkan Malaysia. Temanya. Iya, album pertama 98 terpaksa aku lakukan. Terpaksa aku lakukan, bukan niat untuk meninggal kamu. Aduh, saya jadi ingat Kabogoh lama nih, jadi Kabogoh, sedih saya. Bisa terusin ya. Oke. Nanti kita nangis bareng bahaya. Lagunya sedih. Ya, terpaksa aku lakukan, meledak di pasaran Tahun tahun 98 hampir 2000. Nah, album ini dapat ini Bang, dapat penghargaan Platinum Award. Platinum Award. Iya. Saat itu boleh tahu nggak laku berapa keping kaset? Ratusan ribu sampai jutaan. Iya. Itulah makanya bisa mendapatkan Iya. award ya. Iya, award. Terus kita Oke. dua album kedua tahun 2000-an, Cinta di Mana Kini. Cinta di manakah kini? Alhamdulillah meletup lagi. Bahasa Malaysianya meletup. Itu karya cipta Cinta di Mana Kini almarhum Rafael Gucci. Rafael Gucci. Rafael Gucci. Iya, Rafael Gucci. Oke. Pengarang lagu top juga ya. Top juga ya. Nah, album ini juga dapat Platinum Award. Bisa di spill lagunya tapi coba sedikit. Cinta di Mana Kini? Cinta di manakah kini? Cinta kini aku kecewa. Nah, terus album Cinta di Mana Kini itu ada base cut, ada lagu andalan yang kedua. Ya, judulnya Di Perjalanan. Aku rindu, ku masih rindu kepada dirimu di saat engkau pergi dariku, aku masih menunggumu. Oke. Yang kedua boleh tahu lagu apa judulnya dan tahun berapa mulai kembali meledak? Album kedua tahun 2000-an. 2000-an? Ya, karena album saya itu kita rilis memang agak panjang memang. Karena Jangkanya iya, ya? jangkanya. Karena kan panjang. harus matang kan. Musika kan target. Iya. Mereka kan berbisnis. Iya. Nah, terus musika itu selalu lihat timing yang pas. Betul, Gitu. paksa. Iya, Paksa. kita nggak mau bunuh diri dong. Nah, biasanya dari album 1, album 2, album 3 itu bisa
2 tahun gitu. 2 tahun. 2 tahun, ada yang 3 tahun juga ada. Nah, jadi album kedua judulnya Cinta di Mana Kini, Cinta di sesuai Mana dengan Kini. lagu yang diandalkan. Nah, di situ ada 2 lagu jagoan. Dulu kita bilangnya jagoan. Nah, Cinta di Mana Kini sama Di Perjalanan. Dua-duanya meledak. Di perjalanan. Iya. Iya. Dua meledak. Nah, dulu kan di TV kan bisa 7 kali sehari. Sehari tampil. Iya, 7 kali. Itu live ya? klipnya. Iya. Live atau rerun? Klip. Puter Oh, klip. klip, Ya, iya. terus hampir semua TV. Dulu kan TV program. baru TVRI kan. Oh enggak, sudah banyak TV-nya. Oh, sudah banyak. Sudah. 2000-an ya berarti tahun Iya, 2000-an. TPI kayak gitu sudah, TPI sudah CTI ada. semua sudah ada. Oke. Kecuali kayak TV-TV yang baru-baru gitu kan, seperti apa tuh yang kabel-kabel itu. TV kabel. Sudah ada infotainment dulu, apa Cek dan kabar-kabari sama cek dicek. Dulu saya pernah cover depan Aneka Yes. Oh iya. Wah, itu keren itu, ya kan? Tahun berapa tuh Masa lupa? menjadi apa model Aneka ya? Lupa saya. Ya karena saat itu kan Iya. memang tabloid satu-satunya remaja yang diidolakan cuma Iya, Aneka Yes, kan? Aneka Yes pernah jadi cover depan sama majalah film. Itu kan bergengsi juga. Oke, nah sekarang kalau boleh tahu lagu apa yang sedang hit dan tren digemari oleh seluruh kalangan medsos masyarakat luas? Alhamdulillah ada lagu dari album pertama, album terpaksa aku lakukan, tapi di side B, judulnya Berpisah di Ujung Jalan. Berpisah di Ujung Iya, Jalan. jadi lagu ini karena banyak yang cover, Ya, lagu ini viral kembali. naik lagi. Naik kembali ke langit ketujuh kayaknya tuh. Hampir semua penyanyi nyanyiin lagu ini. Boleh spill refnya aja? Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Aduh, sedih bang. Terus lanjut sedikit lagi. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Udah selesai kan ya? Mantap. Jadi Sultan dari zaman ke zaman tuh suaranya memang oke. Kan pelatihnya pelatih vokal saya kan. Enggak lah. Saya itu termasuk yang mengidolakan Sultan dari Wah, insya Allah. pertama muncul lagu-lagunya. Nah saya juga hafal, cuman karena di depan orangnya jadi malu. Jaim ya. Jaim gitu. Jaga ini, jaga tuh Jaga muka. jaga muka aja. Bang, Oke, siap. abang kan saya udah kenal abang udah lama. Ya. Abang tuh idola saya juga. Masya Allah. Tapi di film, Ya. saya ingat waktu itu abang pernah di dua pendekar apa tuh? Pokoknya yang gini yang silat. Ya kalau saya kan spesialisnya Aktor, di aktor. laga ya. Di laga ya. Bang, saya mau todong abang duet sama saya. Saya tahu abang vokal, abang penyanyi juga. Gimana? Mau nggak? Ini serangan balik nih, saya yang wawancara sekarang. Nah, jadi pemirsa baru kali ini aktor laga lagi yang sebenarnya belajar suaranya pun pas-pasan. Ini mau diajak duet sama legend. Oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya saya nggak percaya, tapi kita lihat saja. Tapi saya serius ini ya. Habis ini kita ngobrol lagi ya. Di luar sini tapi di luar. Saya nggak percaya dengan kemampuan saya sendiri, bukan tidak percaya dengan sultannya, tapi kemampuan saya sendiri. Mampu nggak nyanyiin suara sultan? Mampu. Karena Abang, suara sultan itu kita tahu di label-label zaman dulu itu kalau suaranya nggak bengking, bisa mengayun, itu nggak bakalan diterima di label manapun. Dan itu salah satu syarat utamanya di label zaman dulu. iya, Betul nggak? iya benar. Untuk lagu-lagu yang bercorak Malaysia. Malaysia. Jadi saya itu bang, saya di Malaysia kan sebenarnya. Di Malaysia kan. Makanya sampai sekarang ini Sultan mana? Sultan Malaysia, Sultan Sultan Malaysia. Malaysia. Maksudnya itu bukan Sultan orang Malaysia, Sultan penyanyi Slorok Malaysia. Suara Malaysia. Begitu. Jadi supaya pemirsa juga tahu, jadi bukan Sultan orang Malaysia, tapi Sultan lebih banyak menyanyikan lagu-lagu slow rock, genre
Iya. Malaysia. Salah satu orang Indonesia yang pertama rekaman lagu Malaysia itu saya. Satu-satunya. Iya. Saat itu ya. Iya, saya yang pertama. Oke. Lagu saya diputar kalau kita kerjasama Musika Studio, Ya. kalau nggak salah dengan 600 radio di Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, radio, Saat TV, itu ya. iya, radio, TV, cetak. Termasuk Malaysia juga. Malaysia, Thailand Selatan, Australia, di mananya tuh di Perth yang ada orang Melayu. Album kita juga edar di Arab kayak Dubai yang banyak TKI, di Korea, TKI. di Hong Kong. TKI kita kan ada 100.000 di luar itu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, manggung yang paling jauh dari Indonesia boleh ceritakan di mana? Oh, Selama berkarir. selain Indonesia, selain Selain Indonesia. Indonesia, Mungkin pernah Brunei, Malaysia, Brunei, Malaysia, di istananya ini Sultan. Sultan. Iya. Oke, Sultan Brunei ya. Sultan Brunei. Pernah nggak? Yang nontonnya 30 orang. Ah, Kita sudah nyanyi keringetan. aha. Ada rasa nervous nggak? Selesai nyanyi nggak ada yang tepuk tangan, jatuh pun. Gimana rasanya Oh, iya. ditonton orang Rasanya dirasain aja. petinggi-petinggi, Iya. pejabat tinggi-tinggi, pejabat-pejabat tinggi Brunei, Iya. terus dengan angkuhnya mereka setelah nonton itu tidak bergeming apa-apa. Enggak. Biasa aja. Apa perasaannya saat itu? Dari awal kita sudah kawan-kawan yang sudah berangkat ke sana, yang pernah show di sana, Ya. mereka udah cerita. Oke. Seperti kayak dulu teman saya kan dekat juga sama Della Puspita kan. Bella Nah, Puspita. itu teman saya dia pernah juga ke Brunei. Nah, Nah, jadi kita udah kayak Thomas Georgi, jadi itu kan kawan saya juga tuh. Pernah tour bareng juga, pernah rilis juga di Musika. pernah nggak sekali-kali diundang misalnya kayak Persatuan TKW atau TKI di luar negeri? Oh, belum. Belum. Belum kayaknya habis ini kayaknya lewat Habis ini. Kasakusuk Kasakusuk selebriti kayak. Pokoknya kalau mau ngundang Sultan, hubungin aja Kasakusuk selebriti ya. Ini nomornya di sini nomornya. Dan ada kontaknya langsung, Sultan nanti ada di sini. Iya, betul. Nah, buat seluruh pemirsa Indonesia, pemirsa Kasakusuk Selebritis nanti bisa hubungi langsung Sultan di nomor ini ya. Ya. Oke, kembali Bang, pertanyaan saya. flashback, saya cerita dulu. Ya. Saya lupa tadi ada yang kelewat. Bang, dulu saya sebelum masuk label, setelah masuk label, album pertama itu Bang, musik kita ini, musik lagu Selorok Malaysia dianggap aneh. Yang saya ya, Ya. yang lain mah enggak. Dianggap kampungan. Jadi beberapa stasiun ya, stasiun kereta api, Stasiun TV. stasiun TV, Oke. mereka sempat nggak mau putar klip lah, nggak mau ngundang katanya itu Apa alasan? musiknya kampungan. Radio juga, iya radio juga. Oke. Beberapa radio, bahkan Musika Studio kan sudah jadwalin saya tuh, udah nyampe di, saya nggak sebutin radionya, cuma daerahnya aja. Tapi ternyata setelah semakin kesini pangsa pasar tidak bisa ditolak karena ternyata musik Melayu itu memang betul-betul digemari oleh masyarakat Indonesia. Kalau sekarang semua ngaku-ngaku band Melayu, band Band Melayu. walaupun mereka nggak bisa nyanyi Melayu, Betul. Bahkan senggak aja nggak bisa. nggak bisa gitu. Betul. Ini saya kira juga harus Kasakusuk selebriti harus kupas tuntas juga ini. Tuntas. Jadi Betul. ada Melayu, ada Selorok. Kalau Melayu itu contohnya kayak gini. Sayang Laksmana mati dibunuh Fatwa Pujangga lagu Fatwa terima. Pujangga. Ini Melayu. Nah, kalau musik saya nggak berani bilang Melayu. Betul. Selorok yang betulnya. Lorok. Jadi ada banyak band-band yang mengklaim bandnya Melayu. Padahal itu alirannya selorok. Maksudnya mau selorok, cuman mereka nggak mampu. Jadi dibangunlah image bahwa musik mereka ini Melayu. Betul. Padahal itu salah besar. Lagu Melayu itu yang tadi itu yang saya contoh. Iya. Karena sebenarnya beda ya. Beda Pop jauh. rock Malaysiaan dengan Melayu itu beda. Beda jauh.
Ya, kalau Melayu itu kan salah satunya itu tadi ya, Patwa Pujangga, Patwa Pujangga, Sri Mersing, sama Diambang Sore. Diambang Sore. Iya, dan harus punya skill vokal khusus. betul-betul Melayu, Iya, musiknya juga nggak bukan seloroh. bukan Flora. Bukan Tapi kayak memang band. Melayu ya. Melayu, bukan kayak band-band kebanyakan. Betul, Itu saya kira mesti dilurusin, saya komplain. betul. Karena memang banyak orang yang baru sedikit bisa menyanyikan lagu Mendayu-dayu sedikit, mendayu-dayu ngakunya Melayu. ngakunya Melayu. Nah, ini harus dilurusin karena kalau nggak kita luruskan, kasihan nanti anak-anak kita ke depan. Jadi bodoh. Mereka nganggap band A, band C ini musik Melayu, padahal salah besar itu. Ibarat Betul, rendang dibilang telur dadar gitu. betul. Gimana Jadi, tuh, Bang? bisa dibalik juga. Telur dadar dibilang dikira rendang. Iya. Saya kira ini harus dikelirkan ya. Tapi nanti kita kupas tuntas di episode berikutnya. Iya. Nah, untuk berikutnya pertanyaan saya.